kemudian kisah kaum 'Ad, kisah kaum Samud, dan kisah kaum Nabi Lut. Sekarang kisah kaumnya Nabi Syu'aib. Wa ila Madyana akhahum Syu'aibah, dan kepada kabilah Madyan kami mengutus saudara mereka Syu'aib, Syu'aib alaihi salam. Nabi Syu'aib diutus kepada kaum kabilah Madyan. Madyan ini nama kabilah, juga nama kota atau nama negeri. Negeri Madyan ada, juga kabilah Madyan ada. Kepada mereka diutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, akhahum, saudara mereka sendiri, yaitu Nabi Syu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Syu'aib mengatakan, Nabi Syu'aib alaihissalam mengatakan, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Kalian tidak memiliki ilah, sesembahan yang hak, yang benar selain Dia. Apa yang didakwahkan oleh Nabi Syu'aib kepada kaumnya, ajakannya sama dengan ajakan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya, yaitu mengajak beribadah hanya kepada Allah. Dan itulah makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Ada sembahan-sembahan atau Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan, yang diibadahi, tetapi semua itu batil. Sebenarnya mereka itu bukan Tuhan dan tidak layak diibadahi. Namun sepanjang sejarah, manusia selalu meninggalkan tauhid, beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang tidak semestinya mereka ibadahi. Termasuk kepada kaum Madyan, Nabi Syu'aib juga mengajak begitu. Nabi Muhammad SAW juga mengajak demikian. Rasulullah SAW mengajak kita untuk beribadah juga hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Qul la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, niscaya kalian beruntung. Inti dakwah semua rasul sama, nggak ada bedanya. Semua mengajak beribadah kepada Allah dengan menjalankan syariatnya, mematuhinya. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Pasrah kepada Allah dengan tauhid, mentauhidkan Allah, ibadah hanya kepada Allah. Kemudian patuh kepada Allah dengan mentaatinya. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Telah datang kepada kalian bukti dari Tuhan kalian. Semua rasul pasti membawa bukti-bukti untuk membuktikan bahwa dia bukan penipu, bukan dukun, bukan penyair, bukan tukang sihir seperti yang dituduhkan. Setiap rasul membawa bukti-bukti. Nabi Muhammad juga membawa banyak mukjizat. Di antaranya mukjizat yang masih abadi adalah Al-Quran. Al-Quran yang ada di hadapan kita itu mukjizat yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW betul-betul seorang Rasul, bukan hanya mengaku-ngaku. Demikian juga Nabi Syu'aib membawa bukti-bukti. Telah datang kepada kalian bukti-bukti bayyinah dari Tuhan kalian. Bukti bahwa dakwah yang aku ajakkan kepada kalian, dakwah yang aku sampaikan kepada kalian
ajakan beribadah kepada Allah yang aku sampaikan kepada kalian itu betul-betul benar. Fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Maka penuhilah takaran dan timbangan. Orang jual beli kalau nggak ditakar ditimbang, di kilo atau ditakar pakai liter. Orang Jawa pakai batok. Kalau dulu ada ukuran mud, sok dan sebagainya. Takaran itu banyak sekali trik-trik pedagang untuk mengurangi takaran. Takarannya besar tapi di dalamnya menggelembung. Jadi isinya sedikit, tidak penuh. Atau kalau timbangannya dikasih bandul. Itu trik-trik para pedagang untuk mengurangi. Untuk merugikan pembeli. Kalau jualan karungan yang atas besar-besar, yang bawah kecil-kecil atau busuk. Intinya itu kan merugikan orang. Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala melarang tindakan-tindakan seperti itu. Bukan dilarang berdagang, bukan dilarang mengambil keuntungan, tapi keuntungan yang diambil dari mengurangi timbangan, mengurangi takaran, menipu, itu termasuk jalan rezeki yang haram. Orang yang makan rezeki dari jalan itu seperti memasukkan bara api ke dalam perutnya. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, janganlah kalian mengurangi manusia dalam hal apapun yang mereka miliki, hak-hak mereka. Orang punya hak, punya kewajiban. Haknya segitu, kewajibannya apa? Berikan sepenuhnya. Wala tabkhasun nas, jangan dikurangi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian merusak di muka bumi setelah diperbaiki bumi itu. Tufsidu fil ard, apa yang dilakukan oleh kaum Madian sehingga mereka merusak di bumi? Mereka merusak di bumi ini dengan perbuatan kufur. Yang pertama, dengan kekufuran mereka ingkar kepada Allah, ingkar kepada peribadatan kepada Allah. Kemudian mereka juga berbuat kerusakan dengan melakukan kezaliman-kezaliman. Di antara kezaliman dalam harta yang menonjol, ya. Karena itu Nabi Syuaib mengingatkan langsung, jangan kurangi timbangan, jangan kurangi takaran, jangan merugikan hak manusia. Itu kezaliman. Bisa saja kezaliman berupa kezaliman terhadap kehormatan orang lain, bisa terhadap jiwa dengan membunuh secara tidak benar atau melukai secara tidak hak. Jangan merusak di bumi dengan melakukan kekufuran dan kezaliman. Setelah bumi ini diperbaiki, perbaikan di bumi ini dengan apa? Fi syara'i'il anbiya'is sabiqin alaihimussalam, dengan syariat-syariat para nabi. Jadi syariat para nabi itu diturunkan untuk perbaikan, untuk islah.
Kalau kita menginginkan kebaikan di bumi itu, maka caranya adalah dengan mengikuti syariatnya para nabi. Karena di dalam syariat itu hal-hal yang merusak dilarang. Yang merusak harta dilarang, yang merusak maqasidus syariah, hifdzuddin, hifdzun nasl, hifdzul mal dan sebagainya. Ada 5 maqasiduddin. Semua itu dilindungi dengan syariat itu. Syariat itu tujuannya untuk melindungi, menjaga kebaikan. Khamr kok dilarang? Iya, khamr itu merusak. Selain merusak fisik, juga merusak mental. Kenapa judi dilarang? Juga sama, merusak. Merusak mental, merusak ekonomi. Dan larangan lain, zina dilarang kenapa? Merusak. Merusak tatanan keluarga, merusak hubungan masyarakat. Ini memang syariat ini diturunkan untuk menjaga agar bumi ini tidak rusak. Kalau sudah ditinggalkan, dilanggar, maka akan terjadi kerusakan-kerusakan. Sadar atau tidak sadar, pasti terjadi kerusakan itu. Harusnya orang akan merasakan itu. Kok bumi sekarang begini, tidak nyaman orang tinggal di bumi, banyak kerusakan. Tidak merasa tentram, tidak merasa bahagia. Harta banyak, tidak bahagia. Kenapa? Karena banyak syariat yang dilanggar. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yaitu sudah otomatis terjadi seperti itu. Oh, saya enak saja tuh, enjoy saja dengan segala kerusakan yang ada. Syariat dilanggar bagi saya juga nggak masalah. Saya malah menikmati. Misalnya ada yang mengatakan begitu. Ya memang ada orang itu sakit tapi nggak merasa sakit. Bahkan orang mati itu mau dipotong tangannya, mau dicacah-cacah tubuhnya juga nggak akan merasa dia. Mayat itu tidak akan merasakan apapun. Hati manusia kalau sudah mati, kerusakan apa yang ada di bumi itu dia tidak merasakan. Karena hatinya sudah mati, jasadnya adalah kuburan bagi hatinya. Jasadnya ini hanya kuburan saja. Karena hati yang ada di dalam dirinya adalah hati yang mati. Syariat para nabi diturunkan untuk memperbaiki bumi. Nah, kaum-kaum yang menyimpang itu merusaknya. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Para nabi sudah mengadakan perbaikan-perbaikan, kemudian datanglah orang-orang yang merusak. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Datanglah generasi-generasi sesudah mereka, orang-orang yang menyia-nyiakan salat, mengikuti hawa nafsu, niscaya mereka akan sampai pada kesesatan. Begitulah setiap nabi datang membawa perbaikan, syariat-syariat yang membawa kebaikan. Semua syariat nabi itu nggak ada yang merusak. Kalau orang mengatakan syariat ini, syariat itu merusak, nggak baik, buruk bagi masyarakat, itu orang yang nggak paham. Namanya orang nggak paham ya. Sesuatu yang baik akan dianggap jelek. Kadang-kadang orang kalau matanya sakit tidak bisa melihat keindahan sesuatu yang indah, tidak melihat keburukan sesuatu yang buruk karena matanya sakit.
Kalau hati manusia sakit, dia tidak melihat kebaikan syariat yang baik. Dia tidak melihat kerusakan perilaku manusia yang rusak. Karena apa? Hatinya sakit. Karena yang buta bukan mata fisik tapi mata batinnya. Semua syariat yang dibawa para nabi, termasuk syariat nabi kita Nabi Muhammad SAW, apapun itu syariatnya pasti merupakan perbaikan. Dan kerusakan itu terjadi ketika syariat itu dilanggar. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian itu wahai kaumku, wahai kaum Madyan, lebih baik jika kalian beriman. Lebih baik di mana? Dunia kalian akan lebih baik. Akhirat kalian juga akan lebih baik. Kalau kalian beriman. Masalahnya apakah kalian beriman? Percaya bahwa aku ini seorang rasul, begitu Nabi Syuaib. Bahwa ajakanku ini betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mengimani itu dan kalian mau mengamalkan syariat, maka kalian akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Keberkahan di dunia, kebahagiaan, kehidupan yang baik. Itu semua dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, mengamalkan, mengimani Allah, Rasulnya, mengamalkan syariatnya, itu dijanjikan oleh Allah dengan kehidupan yang baik. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sedangkan orang yang ingkar, berpaling dari syariatnya, akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Di dunia sengsara, di akhirat juga sengsara. Wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha 'iwaja. Kemudian Nabi Syuaib beralih kepada peringatan kepada kaumnya terhadap perilaku menyimpang mereka. Apa kerusakan yang mereka lakukan di antaranya? Janganlah kalian duduk di setiap jalan. Tu'iduna, kalian mengancam-ancam. Jadi kaumnya Nabi Syuaib itu suka merampok. Mengancam, kamu mau berikan hartamu, kalau tidak kami akan membunuhmu. Begitu. Jangan kalian duduk di setiap jalan mengancam, merampok, menjadi perampok, begal dan sebagainya. Wa tasudduna an sabilillah, dan kalian menghalang-halangi dari jalan Allah, man amana, siapa yang beriman bihi, kepadanya. Wa tabghunaha 'iwaja, dan kalian menginginkan jalan Allah itu bengkok. Jadi yang mereka lakukan selain merampok, membunuh, mengancam dengan akan membunuh, mereka juga menghalangi orang-orang yang berada di jalan Allah. Mereka ingin agar jalan Allah itu bengkok. Orang yang beriman kepada Allah, beramal soleh, mereka halang-halangi. Mereka ingin jalan Allah itu bengkok sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka menakut-nakuti orang, jangan sampai orang-orang itu mengikuti jalan Allah. Itu jauh dahulu sudah terjadi. Kalau sekarang ada orang menakut-nakuti, jangan kamu laksanakan ajaran-ajaran Allah, jangan laksanakan ajaran-ajaran Rasulullah. Ajaran itu berbahaya. Itu hanya mengulang
sejarah. Itu kaumnya Nabi Syuaib begitu, mereka berada di jalan-jalan untuk merampok, mengancam, dan diantaranya juga menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Karena mereka ingin jalan Allah itu bengkok, tidak dilaksanakan dengan lurus. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakatsarakum. Nabi Syuaib mengingatkan, ingatlah ketika kalian dulu berjumlah sedikit, kemudian Allah memperbanyak jumlah kalian sehingga kalian kuat. Wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin, dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berbuat kerusakan, musuh-musuh para rasul, orang-orang yang menghalang-halangi dari jalan kebaikan. Perhatikan saja bagaimana akhir kehidupan mereka. Bagaimana kaumnya Nabi Nuh, bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Samud, bagaimana kaumnya Nabi Lut. Semua kaum yang menyimpang dari ajaran para nabi. Bagaimana nasib mereka? Perhatikan. Fanzuru kaifa kana akibatul mufsid. Kalau orang-orang dahulu yang berbuat kerusakan itu dihukum oleh Allah, apakah orang yang berbuat kerusakan sekarang dibiarkan oleh Allah? Tidak. Semua akan sama. Apa yang terjadi pada orang-orang terdahulu juga akan terjadi pada orang-orang sekarang. Karena itu kita diperintahkan untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Apa yang kalau kita mirip dengan suatu kaum, maka nasib kita juga akan mirip dengan mereka. Mirip dalam hal apa? Apakah miripnya itu dalam kekufuran, kemaksiatan, pelanggaran, atau miripnya dalam keimanan? Maka perlakuan Allah terhadap kita juga mirip seperti itu. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru. Kemudian Nabi Syuaib, ini termasuk panjang ya pembicaraannya Nabi Syuaib ini. Beliau dikenal sebagai khatibul anbiya, oratornya para nabi, karena beliau seorang yang fasih berbicara. Jika sebagian golongan dari kalian beriman terhadap risalah yang aku diutus dengan membawanya, wa ta'ifatul lam yu'minu, sedangkan segolongan lain tidak beriman, fasbiru, maka sabarlah. Tunggulah kalian yang tidak percaya, yang mendustakan. Tunggulah ketentuan Allah. Fasbiru hatta yahkumallahu bainana. Bersabarlah, tunggulah sampai Allah menetapkan hukumnya, memberikan keputusan di antara kita. Wa huwa khairul hakimin. Dan Allah adalah sebaik-baik yang membuat keputusan di antara hamba-hambanya. Sengketa itu selalu ada, perselisihan, percekcokan, permusuhan antara pengikut para nabi dan orang-orang yang menentang para nabi, itu terjadi. Nanti Allah yang membuat keputusan apa yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan apa yang dijatuhkan oleh Allah kepada orang-orang yang menentang. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aib walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Sudah panjang lebar Nabi Syuaib menyampaikan ajakannya, memperingatkan, jawaban sekelompok pembesar orang-orang elit di negeri Madian, orang-orang yang sombong, tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau mengikuti Rasulnya. Orang yang sombong itu diantara kaumnya mengatakan,
Sungguh kami benar-benar akan mengusirmu wahai Syuaib dan orang-orang yang beriman kepadamu dari qaryah, dari negeri kami. Kalian akan kami usir. Jangan ada di sini lagi. Kalau kalian mengikuti agama baru, kalian akan kami usir dari negeri ini. Aula ta'udunna fi millatina, atau kalian mau kembali, benar-benar mau kembali kepada agama kami. Jadi mereka langsung memberikan ancaman, karena mereka para pembesar, orang-orang yang berkuasa, maka mereka enggan mengikuti ajakan Nabi Syuaib, bahkan mengancam beliau dan para pengikutnya untuk diusir. Qala awalau kunna karihin, Nabi Syuaib mengatakan, apakah meskipun kami benci, kami tidak suka untuk mengikuti agama kalian itu, kalian tetap akan memaksa kami untuk mengikutinya, agama kalian yang batil itu. Karena kami tahu, kenapa kami membenci agama kalian? Karena kami tahu kebatilan agama itu. Agama mereka itu agama yang tidak benar. Qad iftaraina 'ala Allahi kadziban in 'udna fi millatikum ba'da idz najjana Allahu minha. Kami telah membuat kedustaan atas nama Allah apabila kami kembali mengikuti agama kalian, ajaran-ajaran kalian setelah Allah selamatkan kami darinya. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha Allahu rabbuna. Kami tidak akan mungkin untuk kembali kepada agama kalian itu kecuali Allah menghendaki. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Rabb kami telah meliputi segala sesuatu dengan ilmu. Allah mengetahui segala sesuatu. Alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah kami bertawakal. Karena beliau diancam, beliau berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau secara hitungan manusiawi, yang mengancam ini kan orang-orang kuat, para elit penguasa. Sedangkan Nabi Syuaib dan pengikut-pengikutnya kebanyakan adalah kaum yang lemah. Sudah sedikit lemah. Maka yang paling tepat bagi orang-orang lemah adalah bersandar kepada yang maha kuat. Alallahi tawakkalna. Kalau enggak, pasti mereka enggak berani berada di atas kebenaran. Mengambil risiko di atas kebenaran itu kalau tidak bersandar kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan berani. Nanti kalau begini akan dikomentari begitu, kalau akan begini nanti diganggu begitu, diancam dan sebagainya. Kalau sandarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kuat, pasti berbalik. Maka alallahi tawakkalna, kepada Allah kami bertawakal. Ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, bagaimana mau melawan? Ya, beliau hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Nabi Muhammad diancam, tuh orang-orang sudah kumpul mau menyerang kalian semua. Sudah, kalian jangan berani-beranilah. Nabi Muhammad mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi itulah yang membuat orang lemah menjadi kuat, ketika mereka bersandar kepada Zat yang maha kuat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi selalu begitu.
Mereka bersandar kepada Allah yang Maha Kuat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami, berilah kemenangan kepada kami dengan hak, dan Engkau adalah sebaik-baik pembuat keputusan dan memberi kemenangan. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal khasirun. Kemudian orang-orang pembesar-pembesar yang kafir dari kaumnya Nabi Syuaib berkata lagi, jika kalian mengikuti Syuaib, sungguh kalian benar-benar orang yang rugi. Jadi tidak ada henti-hentinya mereka terus memberikan ancaman, menebar ancaman, menakut-nakuti kepada orang-orang yang beriman. Allah mengabulkan doa Nabi Syuaib. Allah menjawab tawakalnya Nabi Syuaib dengan menurunkan azab. Fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Maka mereka ditimpa oleh guncangan, bumi berguncang, terjadi gempa yang dahsyat, sehingga mereka pagi-pagi berada di rumah mereka dalam keadaan jathimin. Apa itu? Bergelimpangan, tersungkur ya. Mereka tersungkur di rumah mereka, tidak bernyawa. Fa'asdahu fi darihim jathimin. فأخذت قوم شعيب الزلزلة الشديدة فأصبحوا في دارهم صرعى ميتين. Ya. Mereka tersungkur mati. Mereka ditimpa guncangan. Guncangan gempa itu dulu pernah terjadi dan masih terus terjadi. Dan bisa terjadi lagi. Di dalam, kalau kita lihat di ayat-ayat lain juga, selain ada gempa dari bawah, mereka juga dari atas ada suara petir, sehingga mereka semua mati, layu badannya. Ka'alladzina kadzdzabu Syu'aiban ka'an lam yaghnau fiha. Orang-orang yang mendustakan Syu'aib, yang mengatakan bahwa Syuaib itu berdusta, tidak percaya kepada Syuaib, seakan-akan tidak pernah tinggal di kota itu. Mati semua, nggak bernyawa. Seakan-akan mereka tidak pernah ada di situ. Ka'annahum lam yuqimu fiha. Walam yatamatta'u fiha. Mereka tidak pernah bersenang-senang di situ. Semua sudah menjadi mayat semua. Ka'allam yaghnau fiha. Karena semua sudah dibinasakan oleh Allah seluruhnya. Ustuksilu. Seakar-akarnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina kadzdzabu Syu'aiban kanu humul khasirin. Mereka mengancam bahwa pengikut Nabi Syuaib itu akan rugi, tapi ternyata merekalah orang-orang yang rugi. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Maka Nabi Syuaib berpaling dari mereka dan mengatakan, ya, ketika Nabi Syuaib sudah melihat memang kaumnya ini sudah tidak bisa diperingatkan, tidak mungkin dinasihati, beliau berpaling dari mereka dan berkata, wahai kaumku, aku sudah menyampaikan kepada kalian risalah-risalah dari Tuhanku, pesan-pesan Allah
agar kalian beribadah kepada Allah saja, agar kalian jujur dalam berdagang, jangan merugikan orang, agar kalian jangan merampok, jangan mengancam, membunuh, jangan menghalang-halangi orang di jalan Allah. Sudah aku sampaikan semuanya kepada kalian. Laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum, dan aku sudah menasihati kalian. Fa kaifa asa ana qaumin kafirin. Maka bagaimanakah aku bersedih terhadap orang-orang yang kafir. Ya, seharusnya memang bersedih kalau melihat kaum sendiri, mereka adalah saudara-saudara, mungkin masih ada hubungan kekerabatan, hubungan ketetanggaan. Sudah diingatkan supaya mereka tidak binasa, tetapi mereka enggan. Terus kalau sudah seperti itu, bagaimana aku akan bersedih? Fa kaifa ahzanu ala qaumin jahadu wahdaniyatallahi wa kadzdzabu rusulah. Masalahnya mereka itu mengingkari keesaan Allah dan mereka itu mendustakan rasul-rasulnya. Berarti mereka melakukan kesyirikan, dan itu dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar, kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka seharusnya beribadah hanya kepada Allah, tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka ingkar kepada rasul-rasul, mereka mengatakan para rasul adalah pendusta. Maka sudah sepantasnya mereka untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian ayat-ayat yang berbicara tentang kaum Madyan atau kaumnya Nabi Syuaib. Mereka diajak kepada ajaran Allah, diajak bertauhid, diingatkan dari berbagai pelanggaran yang mereka lakukan, tapi karena bersikukuh dalam kesesatan, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada mereka. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa menambah ilmu kita, memotivasi kita untuk beramal dan istiqamah di atas dinul Islam. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.